Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan kini kita akan menuju ke data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Kami pass through datanya dari RTI. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk IHSG sejauh ini bergerak di zona hijau dengan penguatan 0,25% di level 6.415,953, dan juga saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers. Sejauh ini ada Antam, Fore, Telkom, BRMS, dan juga PSAB. 5 top losers ada INDF, CBDK, kemudian juga ada CMNP, Roti, dan juga JIHD. Dan pergerakan sektoral, pemirsa, sektor infrastruktur memimpin penguatan sejauh ini dengan penguatan 1,14%, disusul basic industries, kesehatan, dan juga transportasi ya. Dan saham-saham ataupun sektor-sektor yang sejauh ini mengalami pelemahan diantaranya adalah cyclical, kemudian juga teknologi, non-cyclical, dan juga industri. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, dan kita langsung tayangkan saham pilihan pagi hari ini dari Pak Arya, pemirsa. Saham-saham pilihan diantaranya adalah ada BMRI dari sektor perbankan yang direkomendasikan dengan rekomendasi buy dengan support di 4250, resistance di 5000, INDF support di 7200, resistance di 7800, kemudian TINS dengan support di 950 dan resistance di 1125, JSMR dengan support di 3900 dan resistance di 4200. Seluruhnya direkomendasikan buy. Kita ke BMRI, Pak Arya sempat beberapa waktu yang lalu menjadi penahan penguatan dari IHSG menjadi lebih signifikan penguatannya begitu, karena melemah cukup dalam untuk BMRI, tapi direkomendasikan untuk bisa masuk ke Bank Mandiri. Artinya secara valuasi sudah cukup murah ya untuk Bank Mandiri, Pak Arya? Ya, sudah cukup murah ya Bank Mandiri. Kita perhatikan juga secara market cap ada di peringkat 7 yang memberikan kontribusi terhadap bobot IHSG. Jadi memang ketika ada pelemahan atau penguatan dari Bank Mandiri akan juga sangat menentukan ya dari pergerakan IHSG juga. Dan kita perhatikan dari 7.550 di tahun 2024 ya sekarang sudah ada di kisaran 4.000-an ya. Jadi di sini udah cukup diskonnya udah cukup baik ya, kemudian secara teknikal juga sudah dikatakan target penurunannya sudah tercapai. Jadi kita melihat bahwa sekarang terjadi konsolidasi di kisaran 4.250 sampai 5.000. Oke, harga wajarnya untuk Bank Mandiri sebetulnya di level berapa, Pak Arya? Cukup realistis untuk kita bisa harapkan kembali ke level 5.600 sampai 6.000 rupiah. Oke, di akhir tahun? Jika ketegangan geopolitik ini sangat mungkin untuk di akhir tahun ini kembali ke level tersebut. Baik, baik. Dari Bank Mandiri kita bergeser ke INDF. Seperti apa analisis lengkapnya, Pak Arya? Ya, INDF kita perhatikan juga relatif cukup murah ya dengan harga sekarang. Kemudian kita perhatikan dari 8.300 di akhir tahun 2024 ya, kemudian sekarang udah ada di level yang sekarang ini di kisaran 7.000-an, 7.200. Itu relatif juga cukup murah. Kita bisa perkirakan forecast untuk kembali ke kisaran level 8.000 ya. Jadi oleh karena itu bisa menjadi pilihan juga ketika ada terjadi pelemahan, juga bisa buy on weakness. Oke. Untuk Bank Mandiri dan juga INDF, dua-duanya direkomendasikan untuk dibeli dan term investasi pendek, menengah, panjang, Pak Arya? Ya, untuk jangka menengah panjang sangat baik untuk bisa menjadi pilihan. Untuk jangka pendek, ketika ada pelemahan boleh ditunggu ya. Nanti ketika ada upside lagi, itu kita bisa ambil posisi untuk mengikuti gelombang naik. Baik, secara jangka pendek dan juga jangka panjang, keduanya bisa diaplikasikan begitu ya untuk Bank Mandiri dan juga INDF. Kita ke TINS, Pak Arya. Ya, kita perhatikan TINS juga sudah terjadi penurunan yang boleh dikatakan cukup baik ya untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari 1.575 di tahun 2024 di tertingginya. Kita boleh katakan harganya sudah diskon sempat hampir setengah harga ya, dan sekarang di level harga sekarang udah cukup baik dan terkonsolidasi harganya, dan sangat mungkin terjadi upside lanjutan. Oleh karena itu dijadikan sebagai salah satu pilihan, bisa dilakukan pembelian di level sekarang, atau jika ada pelemahan pun bisa buy on weakness. Cukup realistis untuk kembali ke 1125. Oke, dari TINS kita ke Jasa Marga seperti apa? Ya,
Jasa Marga juga cukup menarik ya kalau kita perhatikan malah penguatannya sudah lebih baik, ada penguatan lebih tinggi dari rata-rata selama 3 bulan terakhir. Dan range pergerakan rentangnya cukup lebar dari kisaran 3.000 sampai ke kisaran 6.000, itu bisa menjadi suatu rentang yang bisa dimanfaatkan untuk dilakukan perdagangan jangka menengah panjang juga. Oke, itu tadi dia beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya, diantaranya adalah ada Bank Mandiri, kemudian juga INDF, TINS, dan juga JSMR. Dibandingkan dengan saham perbankan lainnya, mengapa Anda lebih tertarik merekomendasikan BMRI, Pak Arya? Apakah karena Ya. memang secara valuasi memang lebih murah, atau apa lagi pertimbangannya dibandingkan Ya, dengan yang sebenarnya lain? kalau bank-bank lain juga cukup bagus dan cukup murah saat ini ya. Tapi contohnya kayak BCA itu kan selalu premium ya. Jadi boleh dikatakan mungkin tidak terlalu banyak yang berani untuk entry. Kemudian Bank Mandiri ini lebih handle banyak corporate ya. Jadi ketika bisnis-bisnis itu sudah mulai pulih kembali dan bertumbuh, Bank Mandiri juga akan dahuluan mendapatkan sentimen yang positif. Baik, dan secara harga juga menarik ya, itu yang kemudian membuat Anda merekomendasikan Bank Mandiri di perdagangan hari ini dan juga di pagi hari ini. Oke, Pak Arya, seperti kita tahu harga emas menembus rekor terbarunya lagi begitu ya. Sejauh mana ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk bisa pelaku pasar pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi dari portofolio investasinya, Pak Arya? Ya, kalau saat ini ketika sudah sangat kuat ya Hmm. trennya dan cukup tinggi, mungkin agak terlambat juga kalau baru sekarang mau diversifikasi. Tapi kalau Hmm. memang untuk perdagangan jangka pendek, itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau yang baru mau cicil beli, kelihatannya nanti khawatirnya ketika terjadi penurunan yang cukup dalam, kemudian itu akan juga membebani bobot dari portfolio ya. Jadi oleh Mhm. karena itu lebih baik kita fokus ya, kalau memang yang investasinya di saham, mungkin boleh melirik saham-saham yang berhubungan dengan komoditi emas, karena Mhm. nanti pada akhirnya top line revenue omsetnya juga kan akan meningkat ya. Jadi boleh mulai dilirik juga emiten-emiten yang berhubungan dengan komoditi emas. Oke, malah justru fokus di saham yang emitennya memproduksi emas begitu ya, karena akan terdampak dari penguatan ataupun tembusnya rekor harga emas. Baik, singkat untuk support dan juga resistensi IHSG di hari ini akan seperti apa, Pak Arya? Ya, untuk support resisten sementara ini di IHSG kelihatannya masih belum akan menembus level psikologis 6.500. Sangat mungkin untuk menguji kembali di level 6.350-an ya. Jadi 6.350-an kemungkinan akan diuji, ada pelemahan sementara, tidak perlu terlalu khawatir. Ya, dalam 1-2 pekan ini kelihatannya sangat baik momentum untuk bisa dilakukan cicil beli perusahaan-perusahaan yang cukup baik sebagai pilihan investasi kita. Baik, Pak Arya, semoga apa yang Anda sampaikan di pagi hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Sukses selalu, Pak Arya, untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, makasih Mas Vicky.